dikejar-kejar sama tukang bakso gara-gara nggak mau bayar. Sumpah kalau ingat cerita ini pengen banget rasanya ngilang dari bumi. Kejadiannya itu dulu waktu aku masih SMP dan aku punya adik masih kecil. Dia tuh punya kebiasaan manggil-manggil tukang jualan yang lewat dari jalan depan rumah. Selama ini masih aman-aman aja karena ada orang tua aku di rumah. Saking kebiasaannya ini manggil orang yang lewat buat jualan, pernah lah suatu saat orang tua aku lagi nggak di rumah dan cuma aku sama adikku aja. Lagi asik nonton TV, tiba-tiba pintu rumah aku digedor-gedor dan kaget banget ternyata yang ngedor pintu aku itu tukang bakso. Dan di belakangnya si tukang bakso ini ada adik aku yang lagi duduk sambil nyeruput baksonya. Di situ aku langsung paham kalau adik aku ini yang manggil si tukang bakso dan beli bakso padahal dia nggak punya duit. Itu udah kebiasaan dia banget dan dia sering banget dimarahi sama orang tua aku. Dan biasanya kalau orang tua aku lagi di rumah, mereka yang bakalan langsung bayar. Tapi masalahnya kali ini, orang tua aku saat itu lagi pergi kondangan dan aku nggak megang uang sama sekali. Nah tadinya si tukang baksonya ini nagihnya ke adik aku, tapi karena dia nggak ngerti soal bayar, akhirnya si tukang bakso ini langsung nyari orang dewasa yang ada di rumah itu. Saat itu hari Minggu dan aku ingat banget kalau hari Minggu itu aku nggak dapat uang jajan. Jadi posisinya saat itu aku juga nggak megang uang sama sekali. Harga bakso saat itu masih 7 ribuan. Tapi sebenarnya uang jajan aku juga belum cukup. Kalaupun ada, biasanya itu waktu aku masih SMP uang jajan aku itu cuma 5 ribu per hari. Akhirnya aku minta tolong lah ke tukang baksonya supaya bayarnya itu besok aja kalau misalnya dia lewat lagi. Tapi dia langsung nolak, nggak mau karena katanya besok dia nggak bakalan lewat sini lagi. Aku langsung panik banget dan minta si tukang baksonya tunggu bentar biar aku nyari uang di kamar mamaku. Aku udah capek bongkar semua rumah, nggak ada uang 1000 perak pun. Si tukang baksonya ini udah marah-marah. Memang aku jarang banget ngeliat si tukang bakso ini lewat dari depan rumah aku. Mungkin ketepatan banget baru kali ini dia lewat. Akhirnya aku minta ke dia buat sabar dulu karena orang tua aku undangannya itu jauh banget. Nunggu mereka pulang kayaknya nggak mungkin. Sampai akhirnya tetangga aku tahu dan untungnya dia mau minjamin uangnya yang akhirnya aku bisa selamat dari si tukang bakso tadi yang udah marah-marah. Gak tahu gimana jadinya kalau nggak ada tetangga mama aku itu tadi. Saat itu dia benar-benar kayak penyelamat gitu karena kebiasaan adik aku itu udah nggak bisa dilarang. Sejak saat itu aku jadi ingatin ke orang tua aku kalau mereka pergi minimal mereka itu harus ninggalin uang supaya nggak kejadian lagi kayak tadi. Atau sekalian aja dibuat banner di depan rumah, taruh tulisan gitu kalau misalnya ada anak kecil yang manggil terus beli jangan dilayani soalnya nggak punya uang. Dan akhirnya cara itu berhasil. Hati-hati modus penipuan di dalam angkot, jangan sampai kalian mengalami ini. Jadi ada salah satu temanku, dia sering banget naik angkot karena dia pengen hemat. Dan terakhir kalinya dia naik angkot, dia mengalami suatu hal yang gak diinginkan, di mana uang dan HP-nya ludes di bawah orang. Pas ditanya, dia mengaku kalau dirinya itu dihipnotis sehingga dia nggak sadar kalau dia udah kasih HP dan uangnya ke penumpang lain yang saat itu naik angkot juga. Pas ditanya kronologi lengkapnya, dia bilang dia merasa kalau dirinya dihipnotis sehingga dia yakin untuk memberikan semua barang-barangnya ke penumpang lain yang saat itu duduk di sebelahnya. Dia nggak mau menceritakan kronologi lengkapnya gimana ke orang lain, tapi karena aku masih penasaran, akhirnya aku ngajak dia ngobrol, dan disitulah dia baru berani menceritakan kronologinya, gimana caranya dia bisa dihipnotis. Jadi dia bercerita kalau saat itu, dia sedang naik angkot dan ada penumpang di sebelahnya, yang sudah lebih dulu naik daripada dia. Itu adalah pelaku penipuan yang udah mengambil semua barangnya. Dia persis di sebelah kiri penipu dan di sebelah kanan si penipu ada seorang ibu dan anaknya. Setelah agak jauh, seorang ibu dan anak itu lebih dulu turun dan tinggallah dia dan si penipu itu. Kemudian si penipu itu membisikkan sesuatu ke telinganya. Dia bilang kalau dia baru aja nemui emas beserta suratnya yang jatuh dari tas si ibu tadi. Lalu si penipu itu menawarkan kepada temanku untuk emasnya dibagi dua asalkan temanku ini mau tutup mulut. Karena temanku mikir laginya si ibu tadi udah jauh banget, gak mungkin juga dia ngasih tahu ke si ibunya lagi. Akhirnya dia mau dan sepakat untuk bagi dua emasnya. Lalu si penipu itu mengajak temanku ini untuk turun agar emasnya itu bisa langsung dijual dan uangnya bisa langsung dibagi dua. Lalu temanku ini turun bersama penipunya tadi. Setelah mereka turun dari angkot, si penipu ini langsung mengajak temanku ini untuk mencari toko emas terdekat. Tapi sayangnya saat itu mereka berhenti di tempat yang jauh dari toko emas. Kemudian mereka sepakat untuk naik angkot lagi mencari toko emas. Tiba-tiba aja si penipu ini menerima telepon. Lalu dia bilang ke temanku ini kalau itu telepon darurat. Dia disuruh pulang secepatnya sama istrinya karena anaknya mau dibawa ke rumah sakit. Lalu si penipu ini bilang kayaknya nggak sempat lagi buat cari toko emas. Gimana kalau kamu aja yang jualin emasnya? Aku dapat seperempat bagiannya aja. Dimana di surat emas itu tertulis bahwa harga emasnya itu sekitar 15 juta. Lalu dia meminta kepada temanku untuk